Oke. Hmm. Sekarang saya tanya ya, Ya, ucapanmu kan bersama-sama dengan kamu, bener iya. ya? Mungkin nggak ucapanmu tidak tahu jumlah uangmu, tapi kamu tahu jumlah uangmu yang ada di dompet. Karena Yesus mengatakan, tidak ada yang tahu hari kiamat. Anak Hmm. pun tidak tahu, hanya Bapa saja. Sekarang jelaskan. Oke, Jika baik. aku dan Bapa adalah satu, kenapa Bapak tahu hari kiamat, Yesus tidak tahu? Silakan. Oke, baik. Nah, kenapa Bapak jika anak tidak tahu, kenapa hanya Bapak yang tahu? Ini tubuh, ya. Nah, ini tubuh. Hmm. Firman itu apa? Perkataan. Hanya firman yang tahu. Hanya perkataan saya yang tahu. Nah, tubuh saya nggak tahu. Hanya firman saya yang tahu. Nah, perkataan saya yang tahu kapan kiamat tuh. Kapan hari Tuhan Yesus itu datang kedua kali. Kiamat itu ada. Nah, itu apa? Perkataan firmannya, firman Allah. Nah, kalau tubuh kita ini sebagai tubuh Tuhan Yesus itu tidak tahu, tubuhnya itu anak. Tuhan Yesus tubuhnya itu anak. Nah, firmannya itu adalah Allah. Firman itu Masuk bersama-sama akal Allah. nggak itu, Ca, Firman kira-kira? masuk Masuk akal akal banget, nggak? sangat, Nggak. sangat. Kalau Ica sebagai seorang Ica dengan Ya, satu fisik, satu jasad, satu roh, ya. satu firman dalam diri kamu, kan pasti kamu ngerti berapa jumlah uang di dalam dompetmu. Kan nggak mungkin tidak mengerti. Pasti tahu Ya, semua. itu Ayo. mengertinya itu dalam arti apa? Nah, kalau makanya dikatakan Yesus kalau tadi Bang Raka bilang kenapa kalau seharusnya anak tahu dong kapan kiamat itu, kenapa mesti Mm-mm. Bapak yang tahu? Karena kan kalau misalkan anak nih ya, nah ibaratkan seperti ini, saya tadi kan ibaratkan Maraka ya, saya Mm-mm. ini tubuh saya. Nah, perkataan ini adalah firman Allah, ya. Ini kita ibaratkan ya teman-teman ya. Ini tubuh Tuhan Yesus ya. Nah, tetapi itu perkataannya itu perkataannya siapa? Itu adalah Allah, ya. Firman itu adalah Allah, ya. Nah, jadi hanya firmannya lah yang tahu, tetapi saya nggak tahu. Paham nggak? Tapi di Kalau ini Alkitab kan tubuh. firman tidak tahu. Yesus kan tidak tahu, Ca. Masuk akal nggak? Nggak masuk Gimana? akal. Karena di Alkitab Oh, dikatakan yang tidak tahu itu firman. Padahal kalau kita mengucapkan tahu atau tidak tahu kan dengan kalimat kita. Kan nggak mungkin dengan bagian yang lain kan. Ketika Anda mengatakan, Anda tahu enggak? Pasti Anda menjawab dengan mulut Anda. Tahu. Berarti firman itu, bentar, bentar. Enggak, di mana tertulis Enggak. firmannya tidak tahu? Di mana tertulis kata-kata itu? iya. Bukan firman. Sekarang saya tanya, Anda percaya nggak kalau anak Allah itu firman Allah? Itu dulu. Maksudnya gimana? Iya, makanya gini. Anda percaya tidak anak Allah itu adalah firman Allah? Anak Allah di sini adalah Yesus. Anda percaya? Karena dikatakan di kitab Matius ketika dia tidak tahu hari kiamat, hanya Bapa saja yang tahu, anak tidak tahu. Berarti kan anak Allah, bro, di sini. Anak Allah berarti kan firman Allah. Berarti firman Allah kan berarti ucapan kamu. Bukan, berbeda begini loh Bang Raka. Oke, kita kasih mungkin tadi Bang Raka kurang paham ya. Oke, kita ambil yang lebih ini ya. Nah, tubuh, jiwa dan roh ya. Nah, dikatakan di situ tubuh, Roh Kudus dan firman ya, tubuh, jiwa dan roh. Nah, apabila kita ini tubuh ya, ini tubuh kemanusiaan. Nah, kalau misalkan roh itu firman, roh itu Allah itu berbentuk roh kan. Nah, berarti firman ya. Nah, itu kalau misalkan tidak, bagaimana dia bisa mengucapkan gitu loh Bang? Bagaimana bisa tahu gitu? Nah, jadi kalau misalkan Abang bilang kan ini kan tubuhnya, kan masa anak nggak tahu? Nah, firmannya gimana ya bilangnya? Bagaimana ini kan anak nih, gimana ya mau ngasih taunya? Ya ini gimana? Kan, silakan dijelaskan. Ini kan badan, tubuh, enggak maksudnya Bang Raka supaya maksud aku gini. Ya supaya aku mengerti, silakan Kak. Kasih analogi, silakan. Iya, makanya maksud aku gini, aku mau memberikan analogi kepada Bang Raka ini supaya analogi yang aku sampaikan ini masuk gitu loh teman-teman. Jadi biar supaya Bang Raka ini mengerti tentang analogi yang saya sampaikan. Tadi kan analoginya gini Kak, tubuh kakak, roh kakak, sama kalimat kakak itu jadi satu, ya kan?
kalimat di sini kan mewakili firman Allah atau Iya. ucapan kakak kan mewakili firman. Hmm. Lah, sedangkan ketika ditanya berapa Cak uang di dalam dompetmu, kamu Nah, yang mengatakan berkata kan uangku firman. Oke, ya yang firman. berkata Harusnya kan firman. berarti firman kan harusnya tahu logikanya Kak. Karena dia yang mengucapkan loh. Kalau dia mengucapkan kan berarti Yang dia berkata tahu. yang firman, berkata Iya, tuh firman, bukan tubuhnya. Nah, berkata betul, firman, anak ini tidak betul. tahu, gitu loh. Nah, firman Nah, kan yang anak tahu Allah. itu siapa? Hanya Dalam firman, keyakinan hanya Kristen, perkataan itu, firman gitu Allah loh. itu anak Allah Ngerti nggak? bukan. Enggak, belum Nah, paham aku. belum paham. Oke, Anak baik. Allah Oke, itu baik kan begini, firman Bang. Allah. Heeh. Oke, baik begini, Bang. Nah, itu kan firman yang begini loh. Kan firman itu adalah Allah. Nah, firmannya itu yang tahu, tetapi kita sebagai tubuh Tuhan itu kan anak ya. Anak itu nggak tahu. Nah, tetapi firmannya yang tahu. Apabila firmannya tidak berkata, itu bagaimana bisa tahu gitu loh. Berarti ayat yang berkata aku dan Bapa adalah satu, berarti aku dan Bapa adalah dua dong. Karena yang satu Beda. tahu, yang satu nggak tahu. Nah Coba. kan bagaimana bisa ini kan tubuh itu kan nggak Ya bisa tubuh kan satu tahu. kesatuan, betul kan Kak? Satu kesatuan kan? Iya, tetapi kan kalau di situ kan tubuh itu kan nggak bisa, misalkan tubuh ini kan nggak tahu kalau misalkan tidak kita yang berkata seperti itu. Nah, tetapi kalau kita berkata, nah itu kan firmannya yang keluar. Nah, hanya Bapa itu yang tahu, tetapi tubuh itu nggak tahu gitu loh. Paham nggak sih? Itu satu hakikat berarti. Yesus dan Bapa itu satu hakikat. Satu, tetapi makanya dikatakan Yesus itu adalah Allah, tetapi konteksnya itu firman Allah. Yesus itu adalah firmannya Allah. Makanya Harusnya kata Yesus setara Allah. dong. Harusnya setara. Kenapa Yesus mengatakan Bapa lebih besar dari aku? Kalau misalkan setara, berarti Setara enggak? ini Yesus itu Bapa gitu. Berarti sama kayak Onenes dong. Oh, berarti Kalau, tidak setara kalau begitu. enggak lah, kalau Onenes kan menganggap bahwa Yesus itu adalah Bapa itu sendiri kan. Nah, enggak. Kalau misalkan kalau Yesus itu Bapa sendiri berarti itu Yesus itu yang disalibkan tuh Bapa itu enggak Iya. berbeda konteks gitu. Oke, sekarang nah, gini. tetapi di sini oke. Sekarang gini pertanyaanku Kak. Jawab dulu, Kak. Sebelum Yesus Tunggu. bentar Saya jawab dulu, Popos. saya jawab dulu. Bentar dulu, saya jawab dulu kitab saya. Kamu bertanya. Gini. Iya. Untuk memahami konteks saja Alkitab itu, coba kita baca dulu. Di situ bukan aku berkata di situ. Di situ anak manusia, Yesus berkata di situ sebagai wujud kemanusiaannya. Coba bacakan Kak Ica. Itu yang Di ayat berapa? Tadi itu mengenai tentang kiamat, anak tidak tahu, hanya Bapa yang tahu. Coba situ bacakan Kak. Oh, itu di mana tadi? Tunggu saya buka ayatnya ya, di Markus mungkin itu ya. Kalau di mana? Di Markus juga ada, di Matius ada, di Matius. Di Matius Bentar juga ya, ada. aku lihat Ada ya, Matius. bentar ya, sabar ya. Oke, di situ Matius ada 24. ayatnya ya teman-teman ya. Ayatnya itu yang Matius menyatakan bahwa oke. Yesus berkata kepadanya, akulah jalan kebenaran dan hidup. Oh, bukan yang ini. Matius 24 Kak, Matius 24 ayat 36. 36 atau berapa? Coba buka 24. Iya, 24 ayat 36. 24 ayat 36 ya. Matius 24 ayat 36 ya. Iya. Oke. Ada itu berbahas. 24 ayat 36. Oke, baik. 24 ayat 36, tetapi tentang hari dan saat itu tidak seorang pun yang tahu. Malaikat di sorga tidak, dan anak pun tidak, hanya Bapa sendiri. Iya, memang benar. Makanya Saya jawab. Tunggu Kak. Di situ kan menggunakan kata anak, bukan aku. Di situ tengah. Coba perhatikan ayat itu. Di situ kan menggunakan kata anak, bukan aku. Jadi gini, konteksnya di situ secara kedagingan memang Yesus nggak tahu, siapapun nggak tahu secara kedagingan. Tetapi secara sang ilahi, karena dia sang firman Allah, dia tahu. Makanya di situ, aku dan Bapa adalah satu. Mereka tetap satu hakikat. Tapi hakikatnya di mana? Hakikatnya di firman itu. Seperti itu. Ya sudah, itu jawaban saya. Jadi Bapak ini secara nggak langsung mau mengatakan begini teman-teman. Ketika Yesus itu tidak tahu hari kiamat, dia sebagai manusia katanya. Ketika dia bisa menghidupkan orang mati, oh Yesus sebagai Tuhan. Nanti ketika dia lapar terus makan ikan goreng, oh Yesus sepenuhnya manusia teman-teman.
Nanti kalau dia bisa menyembuhkan orang buta, menghentikan angin Makanya ribut. gini, Oh, brother. sebentar bro, Dengar sebentar. dulu. Kamu ngomong aku diem loh, sebentar kamu dong. kamu Iya, seperti Anda diem kamu gantian dengar bro. dulu. Kamu ngomong tadi saya Biarkan diem. Lu dengar ini, lu mau Biarkan simpulkan aja kitab dulu, saya. Lo mau Pogos, dong, tadi jangan Anda simpulkan ngomong biar saya dulu diem, aja. Pogos. Jangan Sabar simpulkan dong. dong. Kasih kesempatan saya ngomong sebentar, nanti kamu tanggepi begitu Oke, loh. habis ini saya Sebentar bertanya. aja, nggak Oke, lama-lama. habis ini saya bertanya ya. Nah, ya Oke. oke. Jadi si Pogos ini mengatakan ketika dia bisa menghidupkan orang mati, oh Yesus ini sepenuhnya Allah, katanya gitu. Nanti kalau dia makan ikan goreng, lapar, makan ikan asin, oh Yesus sebagai manusia, teman-teman. Nanti kalau bisa menghentikan angin ribut, Yesus sepenuhnya Allah, sepenuhnya Tuhan. Nanti kalau dia nggak tahu hari kiamat, oh dia jadi manusia. Jadi saya berpikir begini, ya. Apakah Tuhan Anda ini seperti saklar listrik yang kalau dia jadi Tuhan itu saklarnya dinyalain, nanti kalau jadi Jangan kau manusia saklar, simpulkan, sebentar jangan dong kau Anda ini simpulkan. tergoncang Gak banget apa-apa ya Pak. aja, Pogos. Jangan kasih Biarin simpulkan dulu. dong. Biarin dulu. Jangan disimpulkan dong. Iya, Aja dulu. Biarin dulu. Kita dengerin aja. sabar, ucapan dia. sabar Gak Bang apa-apa. Pogos. Nanti kan kamu juga gantian nanya. Gak apa-apa. Oke, Jadi oke, nanti bisa. iya, Oke, sabar silakan. dong. saja. Jadi Oke, saya oke. itu gini loh, berusaha memahami dan meyakini atau menerimalah apa sih sebetulnya Gak usah yang di panas. Tuhan Yesus juga yang tahu kok. Gak betul usah betul takut. haleluya Karena firman haleluya. Tuhan juga Jadi kan saya berasal berusaha dari memahami apa yang diimani Kak Ica sama Bang Pogos. Ketika dikatakan 100% Tuhan, tapi sekaligus 100% manusia. Saya berpikir begini, kalau 100% Tuhan, Tuhan kan tidak butuh makan ini ceritanya. Berarti 100% tidak butuh makan. 100% manusia, manusia butuh makan. 100% butuh makan. Terus cara mikirnya gimana? Kalau satu orang yang bernama Yesus 100% butuh makan, tapi sekaligus 100% tidak butuh makan. Atau 100% butuh tidur karena dia manusia. Sekaligus 100% tidak butuh tidur karena Tuhan tidak butuh tidur, tidak butuh makan, tidak butuh minum, tidak butuh seks, segala macam. Lah ini gimana? Atau misalkan begini, 100% bola, tapi sekaligus 100% kubus. Ketika saya merem, bentuknya kayak gimana 100% bola, tapi sekaligus 100% kubus, saya nggak bisa mikir gitu loh. Ketika saya berusaha memahami Yesus ini sebagai Tuhan yang diimani oleh teman-teman Kristen, saya yang bingung gitu loh. Oke, silakan ditanggapi. Boleh. Nanti bisa tambahin ya Bang ya. Oke. Iya, ya, saya tanggapi ya gini. Ya, deh. Dalam memahami ayat Alkitab itu harus jelas, bro. Di situ kan jelas tertulis tentang hari kiamat itu anak pun nggak tahu. Yesus nggak berkata aku pun tidak tahu. Di situ konteksnya Yesus berkata bahwa kemanusiaan itu memang nggak tahu. Makanya di situ dalam konteksnya dituliskan di situ anak pun nggak tahu, bukan aku pun nggak tahu. Tetapi dalam segi kalau kita ambil dari rujukannya keilahian Yesus, Yesus tetap tahu karena dia sang firman Allah, dia ekstensi Allah. Jadi kan gini, kalau dalam kekristenan itu kita harus mengenal dua kodrati yang ada dalam diri Yesus, yaitu kodrati ilahi dan kodrati manusiawi. Ya lanjut Keca. Sekarang saya mau tanya atau ya bentar, teruskan. saya mau ini dulu memperjelas juga ya teman-teman ya. Karena ini kan firman Tuhan saya yang diiniin. Nah, jadi saya juga ikut mau menjelaskan ke Bang Raka supaya Bang Raka juga bisa menerima tentang firman Tuhan yang saya sampaikan gitu ya teman-teman ya. Nah, Bang Raka menyatakan bahwa Tuhan Yesus ini seperti apa sih, atau sampai menyatakan bahwa seperti saklar listrik yang nanti bisa on off apa segala macam. Nah, itulah luar biasanya Tuhan Yesus itu. Kenapa saya katakan luar biasa? Nah, Tuhan Yesus itu maha segalanya. Dia maha segalanya. Dia bisa menjadi manusia seutuhnya. Dia bisa menjadi Tuhan seutuhnya. Dia bisa mengobati orang yang sakit. Dia bisa menjadi, pokoknya Tuhan Yesus itu Tuhan Yesus yang luar biasa. Tuhan Yesus itu Tuhan Yesus yang sangat-sangat luar biasa.
dan sangat-sangat dikatakan maha segalanya. Jadi apapun dia bisa lakukan seperti itu. Nah, apabila dia karena dia menjadi manusia, dia akan sepenuhnya menjadi manusia. Nah, kedagingan manusianya itu akan melakukan hal seperti yang dikatakan Bang Raka. Itu nggak masuk akal. Tidurnya nanti bagaimana? Nanti kalau tidur seperti apa? Nah, tubuh dia sebagai manusia, dia akan menjadi tubuh yang seperti layaknya manusia biasa. Dia akan tidur, dia akan makan seperti itu. Nah, dan pada saat ada orang yang mau berobat gitu ya, dia menyembuhkan orang sakit. Nah, di situ kuasanya bekerja. Begitu ya teman-teman, kuasanya bekerja. Nah, makanya dari itu dikatakan ya teman-teman, hanya Tuhan Yesus yang bisa menyembuhkan segala sakit penyakit dan bisa memberikan dan Tuhan Yesus adalah sang juru selamat. Makanya dari itu Tuhan Yesus kita tuh Tuhan Yesus yang sangat luar biasa, dan Tuhan Yesus itu sangat bisa melakukan apapun ya, bisa menjadi manusia, bisa mengobati orang sakit, bisa tidur, bisa makan, bisa berkuasa. Nah, jadi kalau misalkan bukan seperti yang lainnya gitu loh, berbeda. Nah, Tuhan Yesus kita itu is the best gitu loh. Makanya berbeda dari yang dikatakan yang sama yang lain-lainnya gitu. Nah, dia bisa hidup, dia bisa mati, tetapi dia bisa hidup kembali, dia bisa bangkit kembali, seperti itu ya teman-teman ya. Nah, makanya kalian juga harus bisa mengerti gitu, bisa paham dari kebesaran kuasa Tuhan Yesus itu seperti apa, gitu ya teman-teman ya. Oke, silakan Bang Raja Pogos. Ya. Tuhan Yesus itu Tuhan yang sangat luar biasa. Dia bisa mengobati. Oke, gini Kak. Ya, sebelum silakan. saya tanya, tolong bukakan dulu Kak. Surah Maryam 83 sampai 84 Kak. Surat Maryam 83 sama 84 Kak. Bacakan dulu Kak. Maryam 84 ya. 83 sama 84. Oke, hai Rasulullah, tidakkah kamu mengetahui kami menjadikan setan-setan menguasai orang-orang kafir dengan menggoda mereka untuk melakukan kemaksiatan? Maka janganlah terburu-buru meminta kebinasaan mereka, karena tidak tersisa bagi mereka melainkan beberapa hari yang kami hitung dengan teliti. Ya. Ayat 84-nya Kak. Ayat 84-nya itu 83 ya? Iya. 84-nya ya. Maka janganlah engkau Muhammad tergesa-gesa memintakan ajab terhadap mereka, karena kami menghitung dengan hitungan teliti atau datangnya hari siksaan untuk mereka. Oke. Bang Raka, saya tanya dulu. Di situ kan jelas tertulis Allah, dengar. Di ayat 80 di surah Maryam 83 jelas tertulis Allah mengutus setan-setan kepada para kafir supaya semakin bersungguh-sungguh melakukan kesesatan, supaya semakin bersungguh-sungguh berbuat maksiat. Lalu di ayat ke 84-nya Muhammad meminta Allah mengajak orang-orang kafir itu. Pertanyaan saya, katakan Allah itu maha pengasih, maha penyayang. Kok bisa Allah mengutus setan-setan kepada manusia kafir yang sudah jelas-jelas kafir semakin disesat agar mereka semakin tersesat? Silakan monggo Bang. Dan Muhammad meminta Allah mengejarnya. Monggo silakan Mak. Oke ya, bismillahirrahmanirrahim. Jadi gini ya teman-teman. Sebelum masuk ke pertanyaan kenapa Allah mengutus setan-setan, teman-teman harus tahu kejadian penciptaan manusia yaitu Adam. Pada saat Adam diciptakan oleh Allah dari tanah, pada saat itu semua makhluk diperintahkan oleh Allah untuk sujud kepada Nabi Adam, termasuk malaikat, jin, dan iblis. Hanya saja pada saat itu iblis menolak, teman-teman. Iblis menolak, dia mengatakan bahwa dia lebih suci, dia lebih mulia, dia lebih tinggi derajatnya, karena dia diciptakan oleh Allah dari api. Sedangkan Adam itu diciptakan dari tanah, ya kan? Karena kedurhakaannya lah Allah hendak menghukum dia, memasukkan ke dalam neraka.
Tetapi iblis memohon kepada Allah, Allah beri saya tangguh, jangan dimasukkan ke neraka lebih dulu, karena saya ingin menggoda manusia, anak cucu Adam sampai akhir zaman. Lalu Allah mengabulkan permohonan iblis. Sejak saat itu, karena iblis diberikan kesempatan untuk menggoda manusia, maka ada dosa, ada perbuatan baik. Kenapa? Tujuannya untuk meningkatkan derajat manusia, ya, lebih tinggi. Ketika dia bisa mengikuti perintah Allah, dia lebih tinggi derajatnya daripada malaikat. Karena malaikat hanya memiliki akal, hanya memiliki keinginan berbuat baik saja tanpa ada hawa nafsu. Sedangkan manusia dikaruniai akal, dikaruniai nafsu, bisa digoda iblis, sehingga dia ketika dia berbuat baik dan dia tidak menjalankan bisikan-bisikan iblis, maka derajat manusia itu akan lebih tinggi. Sejak diizinkannya permintaan iblis untuk ditangguhkan hukumannya masuk ke dalam neraka, maka sejak saat itulah ada yang disebut dosa. Ada yang disebut perbuatan dosa. Jadi definisi mengutus itu karena Allah itu mengizinkan iblis menggoda manusia sebagai ujian untuk manusia itu di dunia ini. Apakah dia mau mengikuti jalan iblis atau dia mau mengikuti jalan Allah? Pertanyaannya sekarang, dengan pertanyaan yang sama, saya tanyakan ke pihak Kristen, dengarkan. 2 Tesalonika pasal 2 ayat, bentar Pak, sabar. Saya Enggak apa-apa, nanti Anda tanggapi saja. Enggak apa-apa, Anda tulis dulu. Enggak perlu dijawab dulu, ditulis dulu. Bentar, Saya sabar. belum tanggapi dulu, mau bertanya. Iya, nanti Anda tanggapi. Saya paham. Maksud saya gini, Pak. Maksud saya gini. Aduh, Anda aneh tulis dia, saja pertanyaan saya, ditulis dulu, nanti Anda tanggapi. Tulis kaca. Ya, oke. Ditulis ya. 2 Tesalonika pasal 2 ayat 11, Allah mendatangkan kesesatan bagi kamu. Saya ulangi lagi. 2 Tesalonika pasal 2 ayat 11, Allah mendatangkan kesesatan bagi kamu. Imamat pasal 22 ayat 23, Tuhan menaruh roh dusta atas dirimu. Saya ulangi lagi. Imamat pasal 22 ayat 23, Tuhan menaruh roh dusta atas dirimu. Pertanyaan saya begini, kalau di dalam Islam dikatakan Tuhan mengutus setan-setan, ya jelas Tuhan ini maha kuasa. Dia bisa mengutus malaikat atau siapapun, karena ya memang kepunyaan dia. Tetapi kalau di dalam Kristen, saya balik pertanyaan ini. Kristen mempunyai Allah yang baik, Tuhan yang baik, Gembala yang baik, Tuhan Yesus yang baik. Kenapa di 2 Tesalonika pasal 2 ayat 11 Allah mendatangkan kesesatan? Bukankah Allah itu Allah yang baik? Anda harus bisa menjelaskan ini. Kalau saya menjelaskan Allah Allah mengutus setan-setan, ya memang diizinkan untuk menggoda manusia. Karena bumi ini tempat ujian untuk manusia, nggak ada masalah. Tapi tetap bagaimanapun dia ciptaan Allah, semua makhluk ciptaan Allah. Beda kan dengan kekristenan. Iblis itu tidak diciptakan oleh Tuhan, tapi dulu asal mulanya adalah malaikat yang jatuh ke dalam dosa. Kepanjangan Pak. Enggak, biar dicatat dulu sama Iya, Kak sudah Ica, biar dicatat, jelas. Oke, sudah ditanggapi. Oke, silakan. Gini bro, kan Allah itu maha pengasih. Di situ nggak ada tertulis diizinkan loh. Justru Allah mengutus setan-setan itu kepada, dengar, jangan tangga dulu, saya dulu berbicara. Di situ jelas tertulis bahwa Allah mengutus setan-setan kepada kafir yang memang sudah sesat, supaya semakin lebih sesat, supaya mereka semakin bersungguh-sungguh berbuat maksiat. Baru yang kedua di ayat 84, si Muhammad memintakan supaya mereka diajab. Jadi gini bro, katanya si Muhammad diutus untuk mempertobatkan orang yang tidak mengenal Allah. Pertanyaan saya, buat apa sih Muhammad diutus kalau si Muhammad karena manusia itu belum saatnya dia mau bertobat, belum saatnya dia mau menerima Muhammad sebagai nabi atau sebagai Allah sebagai Tuhannya? Kenapa Allah dan Muhammad begitu kejam? Muhammad meminta Allahnya supaya mengajab, lalu justru Allah mengutus setan-setan supaya kafir itu supaya semakin bersungguh-sungguh berbuat kesesatan. Dengan demikian
Terbantahkanlah ayat Al-Quranmu yang berkata Allah itu maha pengasih dan maha penyayang. Terbantahkanlah itu. Karena gini bro, bacakan sekali lagi kak, ayat yang 84-nya kak. Ayat 84-nya kak. Surah Maryam ayat 84-nya bacakan kak. Di situ Muhammad meminta supaya Allah mengajak, makanya Allah mengutus setan-setan. Jadi Allah mengutus setan-setan itu atas permintaan si Muhammad karena Muhammad minta ajab. Makanya Allah berkata, jangan silakan baca kak yang 84-nya kak. Kak Ica. Supaya nggak ngawur kak. Yang Berapa tadi? 84-nya kak. Hah? Surah Maryam yang 84-nya kak. Surat Maryam ya. Surat Ya, Maryam ayat 84. 84 ya. Saya bacakan ya teman-teman ya. Maka janganlah engkau Muhammad tergesa-gesa memintakan azab terhadap mereka, karena kami menghitung dengan hitungan teliti datangnya hari siksaan untuk mereka. Justru si Muhammad juga meminta ajab kepada Allah, meminta supaya Allah mengajak para kafir itu, dan Allahmu juga justru mengutus setan-setan supaya para kafir itu semakin bersungguh-sungguh berbuat maksiat. Contohnya gini bro, saya aja sebelaku manusia yang berdosa, walaupun anak saya lah, saya manusia pendosa, kalau ada anak saya hidup dalam tersesat, nggak masuk akal saya akan suruh orang lain untuk semakin menyesatkan dia. Sedangkan saya manusia berdosa, nggak mampu berbuat seperti itu. Ya Allahmu sudah tahu, manusia itu sudah tahu manusia itu dalam kesesatan, malah justru mengutus setan-setan supaya dia semakin bersungguh-sungguh berbuat maksiat. Dan malah justru yang katanya si Muhammad, saya ambil gini, si Muhammad malah justru meminta kepada Allah supaya mengajabnya. Coba bukakan ayat Alkitab Kak Ica. Coba bacakan ayat Alkitab mengenai Nabi Musa meminta saat Tuhan murka kepada Bani Israel, tetapi Musa memohon kepada Tuhan supaya mereka diampuni. Jadi terbalik, justru Muhammad meminta diajab, bukan mohon kepada Allahnya supaya mereka diampuni, diberi waktu untuk bertobat. Di zaman Nabi Musa, coba saya bukakan ayatnya Kak Ica ya, tunggu. Ya. Bu, ada di sana. Itu ngapain dibawa di sini? Ya udah, Bu, ke sana. Sabar Kak Ica, saya cari data dulu. It's okay, nggak apa-apa. Udah fokus, lama banget ngomong bos. Tunggu, sabar. Sabar bentar ya. Jadi bobo, nggak boleh nih. Sina. Di sini ada semuanya. Bobo, tunggu bobo, besok sekolah lo. Good night, Mama. Good night. I love you too. Muah. Udah bobo. Kitab mana itu ya? Dibilangin. Nanti saya akan dalilnya lah. Tapi tapi gini. Yang jadi faktanya, Nabi Musa meminta kepada Tuhan, memohon kepada Tuhan supaya Bani Israel itu tidak ditulah. Di mayat mana itu ya? Lupa saya. Tunggu, sabar dulu.
Sabar ya. Pasti dibukain ayatnya. Sabar ya teman-teman ya, sabar ya. Mana ya? Tunggu lah. Mama, Hmm? tangan ini tusuk dari biasa sila. Oh iya iya. Sabar dulu, nggak dapat ayatnya. Ya tolong. Halo. Sangga bang. Tunggu saya cari dalil bang. Hmm. Oke, seperti yang saya bilang tadi ya teman-teman ya. Nah, yang saya katakan tadi, apa yang dikatakan sama Baraka Raka Kazuki itu ya bahwa esensi dari Allah, Bapa, Putra dan Roh Kudus itu satu ya. Cuman hanya berbeda ininya, bukan berarti dikatakan berarti Tuhannya ada banyak dong. Nah, di situ kalian harus bisa pahami ya teman-teman ya. Jangan kelihatan. Ntar dulu. Fokus ini kok lama banget ini fokus ini. Bentar lagi buka ayat ya, bentar ya. Lagi buka ayat bentar. Ya sambil ngobrol-ngobrol Kak Ica, dia kan lagi cari ayat. Iya. Jadi gini Kak, aku di rumah itu kan punya 3 ekor kucing ini ya. Iya. Kucingku itu namanya kucing Ella, kucing Eli, sama kucing Elo. Masing-masing memiliki kepribadian. Yang satu aktif, lincah. Coba buka bilangan 21 Keca. Bilangan 21 Keca. Sudah bilangan 21. Mulai dari 20 lah. 21 ayat 4 mungkin. Bilangan 21 mulai dari 4, bacakanlah situ Keca. Bilangan 21 ayat 4 ya. Setelah mereka berangkat dari gunung Hor, berjalan ke arah Laut Teberau untuk mengelilingi tanah Edom, maka bangsa itu tidak dapat lagi menahan hati di tengah jalan. Ayat 5-nya, lalu mereka berkata-kata melawan Allah dan Musa, "Mengapa kamu memimpin kami keluar dari Mesir, supaya kami mati di padang gurun ini? Sebab di sini tidak ada roti dan tidak ada air, dan akan makanan hambar ini kami telah muak." Nah, lanjut di situ berdoa. Yang berdoanya lanjut Kak. Oke, yang ayat 6 ya. Lalu Tuhan menyuruh ular-ular kedung ke antara bangsa itu yang memanggut mereka, sehingga banyak dari orang Israel yang mati. 27. Kemudian datanglah bangsa itu mendapatkan Musa dan berkata, "Kami telah berdosa, sebab kami berkata-kata melawan Tuhan dan engkau. Berdoalah kepada Tuhan, supaya dijauhkannya ular-ular ini daripada kami." Lalu Musa berdoa untuk bangsa itu. Oke, siap Kak. Jadi gini. Justru Musa bukan meminta kutuk dari Tuhan. Justru Musa berdoa kepada Tuhan supaya Tuhan mengampuni mereka dan memberikan kesempatan mereka untuk bertobat. Tetapi yang lucunya Muhammad malah meminta ajab karena mereka tidak mau meyakini Muhammad sebagai nabi. Kan aneh itu. Nabi yang seperti apa seperti itu? Udah Bang. Sudah, silakan. Oke, jadi gini kan. Tadi ada framing dari si Raja Pogos kalau Allah itu kan menyesatkan, mengirimkan setan-setan untuk menyesatkan orang kafir. Teman-teman bisa buka di surat Al-Kahfi ayat 29.
Jadi bunyinya begini ya. Dan katakanlah Muhammad, kebenaran itu datangnya dari Tuhanmu. Barang siapa menghendaki beriman, hendaklah dia beriman. Dan barang siapa menghendaki kafir, biarlah dia menjadi kafir. Jadi apa maksudnya? Berarti- Orang-orang kafir, sabar dulu Pak. Kamu ngomong saya diam loh. Silakan nanti saya sanggah kamu. Ya Anda lagi. diam Nah, dulu, oke. Anda jangan kayak begitu. Ayat tadi mengatakan, barang siapa mau beriman, maka hendaklah dia beriman. Barang siapa memilih kafir, maka silakan kamu kafir. Lakum dinukum waliyadin. Untukku agamaku, untukmu agamamu. Kamu mau jadi orang kafir, silakan jadi orang kafir. Kamu mau milih beriman, oke, silakan beriman. Mau milih jadi orang kafir, silakan milih jadi orang kafir. Orang kafir yang dikatakan di surat Maryam 83, mereka telah memutuskan dirinya untuk menjadi kafir atas keputusan mereka sendiri, atas kemauan mereka sendiri. Tidak ada paksaan, Allah pun mengatakan di dalam surat Kahfi. Tidak ada paksaan, Anda mau jadi kafir boleh, nggak jadi kafir juga boleh. Ayatnya jelas, lakum dinukum waliyadin. Ya kan? Itu keputusan dari orang-orang kafir itu sendiri. Masalah iblis, dari awal saya sudah mengatakan, sejak iblis dikabulkan permohonannya untuk menggoda manusia, sejak saat itulah ada yang namanya dosa. Karena iblis berusaha menyesatkan manusia, anak cucu Adam, sampai hari kiamat. Itu sudah menjadi ketetapan ketentuan. Supaya manusia ini yang tidak mengikuti jalan iblis, derajatnya akan dinaikkan lebih tinggi daripada malaikat. Yang mengikuti jalan Allah itu lebih tinggi. Justru yang tidak mengikuti jalan Allah dan mengikuti jalan setan, maka dia lebih rendah lagi dari binatang. Kenapa? Karena binatang sendiri diberi hawa nafsu, ya kan? Sedangkan manusia itu bukan hanya hawa nafsu, dia juga dikaruniai akal untuk berpikir, untuk menentukan mana perbuatan baik, mana perbuatan buruk. Kalau mereka sampai mengikuti jalan iblis, maka mereka lebih rendah daripada binatang itu sendiri. Lalu terkait surat di Alkitab, Pak ya. Jadi Anda mengatakan bahwa Tuhan itu kasih kan? Jadi Nabi Musa memohonkan untuk apa itu diampuni, ya kan? Tapi faktanya nggak begitu, Pak. Coba Bapak baca ulangan pasal 16. Kita sesuai fakta aja ya, Pak ya, nggak asumsi ya. Tetapi dari kota-kota bangsa-bangsa itu yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu menjadi milik pusakamu, maka janganlah kau biarkan hidup apapun yang bernafas. Ini kitab ulangan, Pak. Ini bercerita tentang Nabi Musa dan orang-orang Israel yang diperintahkan Tuhan untuk pergi ke tanah yang dijanjikan. Keluaran 33 ayat 1. Kamu datangi tanah yang dijanjikan oleh Tuhan itu. Bunuh semuanya, termasuk yang bernapas. Sekarang saya tanya, bayi bernapas atau tidak? Kenapa Tuhan menyuruh membunuh semua yang bernapas? Padahal bayi juga bernapas. Apakah Tuhan Anda memerintahkan membunuh bayi? Sehingga Anda mengatakan bahwa Nabi Musa itu penuh dengan kasih, memohon ampun kepada orang-orang kafir untuk diampuni. Faktanya apa? Bahkan Tuhan Anda sendiri menyuruh membunuh semua orang-orang Amalek, bangsa Amuri, orang Filistin. Bunuh semua itu. Jangan biarkan mereka hidup. Anda berbicara tidak sesuai dengan isi Alkitab Anda, Pak Bokos. Tidak sesuai dengan apa yang tertulis di dalam Alkitab. Saya tunjukkan lagi buktinya. Ya, bentar. Perintah untuk menumpas semuanya Saya ya sanggah. orang-orang Oke, kafir. saya Sabar, sanggah, Pak, saya sanggah. sabar. Aduh, Anda lama mengatakan kali. Musa memohonan ampun untuk mengampuni orang-orang kafir, orang Het, orang Amuri, orang Kanaan, orang Feris, orang Lewi. Ya, diperintahkan Tuhan Allahmu, bunuh semuanya, ya, tumpas semuanya, matikan semuanya, jangan biarkan hidup. Silakan. Oh ya, belum sih tentang Allah mendatangkan kesesatan. Ini gimana ini? Padahal Allah itu kan Allah yang baik. Kenapa Allah bisa mendatangkan kesesatan? Ini tugas Anda untuk menjelaskan, Pak. Ayat Bukan berapa? tugas saya, ini karena bukan kitab saya. Ayat berapa? Ayat Ini berapa, Pak? kitabnya. 2 Tesalonika 2 ayat 11. Dan itulah sebabnya Allah mendatangkan kesesatan atas mereka
yang menyebabkan mereka percaya. Sabar Pak Pogo, jangan dipotong Pak. 2 Tesalonika pasal 2 ayat 11, dan itulah sebabnya Allah mendatangkan kesesatan atas mereka yang menyebabkan mereka percaya akan dusta, ya. Itu terus yang kedua, Tuhan menaruh roh dusta, ya. Benar. Tuhan menaruh roh dusta. Durhaka. Ini kita ngambil konteks ya teman-teman. Di sini Ya. konteks kedurhakaan sebelum kedatangan Tuhan ya. Ya, jadi Tuhan ini menaruh roh dusta. Padahal Tuhan itu kan baik, ya. Tuhan yang baik tidak mungkin akan menaruh roh dusta ini, ya. Ini ketawa Kak Ida. Ya, 1 Raja-Raja 22 ayat 23. Karena itu sesungguhnya Tuhan akan menaruh roh dusta ke dalam mulut semua nabimu ini. Weh, jadi roh dusta itu ditaruh di dalam mulut nabi. Ini gimana ini ceritanya ya? Sebab Tuhan telah menetapkan untuk menimpakan malapetaka kepadamu. Jadi Tuhan sudah menetapkan akan menimpakan malapetaka. Coba dijelaskan Tuhan menetapkan menimpakan malapetaka ini gimana maksudnya? Coba. Anda harus menjawab ini Pak Bogos. Karena ini ada di dalam buku yang Anda imani. Dan begitu kejamnya yang Anda imani itu. Dan Anda harus bisa menjelaskan itu. Silakan. Silakan buka dulu Keca, Kias 2 Al-Baqarah nomor 191 Keca. Al-Baqarah Surah 2 ayat 191. Al-Baqarah 2 ya. Al-Baqarah 2 ayat 91 ya. Bukan Al-Baqarah 2, bukan. Surah Al-Baqarah ayat 191. 191. Al-Baqarah 191 kan? Iya, 191 ya. Alam, Tokopedia, Merdeka, Liputan, Tafsir web aja ya. Iya, silakanlah. Oke. Kias. Al-Baqarah ayat 191 yang ini dan bunuhlah mereka di mana saja kamu jumpai mereka dan usirlah mereka dari tempat mereka telah mengusir kamu atau Mekah. Dan fitnah itu lebih besar bahayanya dari pembunuhan dan janganlah kamu memerangi mereka di Masjid Haram kecuali jika mereka memerangi kamu di tempat itu. Jika mereka memerangi kamu di tempat itu maka bunuhlah mereka. Demikianlah balasan bagi orang-orang kafir. Lanjut ayat ke-40 itu Kias 47 ayat 4 Keca. Kias 47 ayat 4. Saya buka lagi ya. Kias 47 ayat 4. Ya. QS 47 Ayat 4. ayat 4. Maka apabila kamu bertemu dengan orang-orang yang kafir di medan perang, maka pukullah batang leher mereka. Wow. Selanjutnya apabila kamu telah mengalahkan mereka, tawanlah mereka dan setelah itu kamu boleh membebaskan mereka atau menerima tebusan sampai perang selesai. Wow. Oke. Kalau gini, kalau Raka, kalau mainmu cuma mengambil dalil seperti itu, di Quranmu juga banyak. Boleh ratusan, boleh saya tunjukkan nanti puluhan ayat seperti itu bunyinya. Yang saya tanyakan bukan itu, yang saya tanyakan kok bisa si Muhammad gini, atas antusias si Muhammad lalu Allah mengutus setan-setan itu kepada para kafir itu. Kan Muhammad, kan di situ kan jelas Muhammad meminta ajab kepada Allah, makanya Allah berkata, janganlah engkau tergesa-gesa meminta ajab, makanya Allah mengutus setan-setan supaya mereka semakin berbuat maksiat. Pertanyaan saya, Nabi Muhammad kan diutus supaya orang-orang kafir itu mau mengikuti jalannya Allah. Tapi pertanyaan, kok bisa Muhammad justru meminta kepada Allah supaya kafir itu diajab? Itu. Jadi kalau kamu mau berdalil mengenai ayat-ayat kayak yang di Alkitab tadi, ya itu jelas, itu mungkin ayat-ayat peperangan. Saya juga bisa berdalil kalau itu ayat peperangan. Ya kamu juga bisa berdalil ayat peperangan. Jadi gimana, Bro? Saya tanggapi ya Pak. Bapak ini kayaknya belum jelas. Anda diam dulu gantian. Anda ini kan sudah saya kasih ayat Pak.
Dan katakanlah Muhammad, kebenaran itu datangnya dari Tuhanmu. Barang siapa menghendaki beriman, hendaklah dia beriman. Dan barang siapa kafir, maka biarlah dia kafir. Jadi kalau lu kafir, lakum dinukum waliyadin. Untukmu agamamu, untukku agamaku. Ngapain kita perangi kamu? Pasti ada masalah, Pak, di situ. Makanya dibaca Al-Baqarah 191. Biar Anda pinter, Pak. Coba saya tunjukkan ayatnya biar Anda jelas, biar Anda ngerti, nggak asal ngomong ya. Ya ini, coba saya tunjukkan. Bunuhlah mereka di mana kamu temui mereka, dan usirlah mereka di mana mereka telah mengusir kamu. Coba saya ulangi lagi ya. Bunuhlah dimanapun mereka yang kamu temui, dan usirlah mereka di mana di tempat dia mengusir kamu. Artinya begini, Pak. Ayat yang saya baca sebelumnya, sebelum Al-Baqarah, kamu menghendaki beriman silakan, tidak beriman silakan. Artinya kan kamu diberi kebebasan mau beragama Islam atau tidak. Lah kalau Anda menyerang saya, ya saya harus bela diri dong. Masa Anda membunuh saya terus saya biarkan nyawa saya Anda bunuh? Kan nggak masuk akal itu. Makanya dikatakan usirlah di mana di tempat kamu diusir oleh mereka. Tak bacakan biar Anda ini ngerti gitu loh, Pak. Ya. Coba. Dan usirlah mereka dari mana mereka telah mengusir kamu. Berarti umat Islam ini sudah punya tempat oleh mereka diusir, Pak. Gitu loh. Masa iya kita nggak membela diri? Pada saat itu umat Islam itu jumlahnya sedikit, Pak. Kalau mereka tidak membela diri, hilang ini Islam dari muka bumi. Anda itu harusnya bertanya dulu, bukan menyimpulkan. Bedakan ya dengan ayat Ulangan 20:16. Bedakan, saya tunjukkan perbedaannya. Ulangan 20 ayat 16. Tuhan ini telah memberikan tanah perjanjian kepada bangsa Israel. Jadi dia keluar dari Mesir, Pak, menuju tanah yang dijanjikan oleh Tuhan. Tanah itu sudah dimiliki oleh bangsa Amalek, Pak. Sudah punya bangsa Amalek di sini, sudah tinggal di situ Amalek. Tiba-tiba Israel datang ke sana karena Tuhan menyuruh datang ke sana, membunuh semuanya, Pak. Coba kita bandingkan ya, ini apple to apple. Apa yang tertulis dalam kitabmu dengan apa yang tertulis dengan kitab saya. Kita perbandingkan. Logikanya begini, saya masuk ke rumah Anda. Saya membawa senjata api, lalu saya todongkan senjata api ini ke kepalamu. Lalu saya mengatakan, rumah yang kamu tempati ini, Pogos, sudah diberikan Tuhan kepadaku, maka kalau kamu tidak keluar, kepalamu aku tembak. Kamu harus keluar dari sini. Sama seperti itu, Pak. Dan Tuhan Anda menyuruh orang diusir dari rumahnya sendiri, gimana itu coba? Kacau kan? Anda mengatasnamakan agama, mengatasnamakan Tuhan, mengusir orang dari kampungnya sendiri. Lalu Anda membandingkan dengan orang yang beragama Islam, lalu mereka diusir dari kampungnya sendiri. Ya mereka ya harus membela diri dong, Pak. Kalau nggak membela diri, dibunuh oleh orang-orang kafir. Udah jelas itu. Jawaban saya jelas itu. Anda mau bantah, ya harusnya Anda bantah. Allah mendatangkan kesesatan. Tuhan menaruh roh dusta di dalam mulut para nabi. Dalam ayat itu harus Anda jelaskan. Yang di bawah minta jawaban kamu. Yang di bawah ini minta jawaban atas pertanyaan saya. Allah telah mendatangkan kesesatan. Padahal Allah yang kamu yakini adalah Allah yang baik. Gembala yang baik. Jawab. Nah, biar saya baca dari awal dulu ya teman-teman ya, supaya Bang Raka juga paham ya tentang ayat ini ya teman-teman ya. Karena tadi Bang Raka juga membaca ya jawabannya seperti yang tadi yang kalau misalkan aku dipukul ya aku harus balas, begitu ya Bang Raka ya. Nah, berarti itu berarti itu mengajarkan tentang apa? Pembalasan dari apabila kita disakiti, kita sakiti kembali. Seperti itu ya, teman-teman ya. Tetapi kalau di kita itu tidak ada. Kalau di kita apabila kita disakiti, kita hanya mendoakan saja supaya orang itu tidak melakukan hal seperti yang dilakukan kepada saya dan
dia akan melakukan lebih baik lagi kepada orang-orang. Seperti itu ya teman-teman. Nah, sekarang kita baca ya. Di sini ada perikopnya. Kedurhakaan sebelum kedatangan Tuhan. Tentang kedatangan Tuhan kita Yesus Kristus dan terhimpunnya kita dengan Dia, kami minta kepadamu, saudara-saudara, supaya kamu jangan lekas bingung dan gelisah, baik oleh ilham roh maupun oleh pemberitaan atas surat yang dikatakan dari kami, seolah-olah hari Tuhan telah tiba. Janganlah kamu memberi dirimu disesatkan orang dengan cara yang bagaimanapun juga. Nah, di sinilah ya. Janganlah kamu memberi dirimu disesatkan orang dengan cara yang bagaimanapun juga. Sebab sebelum hari itu haruslah datang dahulu murtad dan haruslah dinyatakan dahulu manusia durhaka yang harus binasa. Nah, di sini pasti kita sudah paham ya tentang ayat ini ya. Nah, kita lanjut lagi ya teman-teman ya. Yaitu lawan yang meninggikan diri di atas segala yang disebut atau yang disembah sebagai Allah. Bahkan ia duduk di bait Allah dan mau menyatakan diri sebagai Allah. Tidakkah kamu ingat bahwa hal itu telah kerap kali kukatakan kepadamu ketika aku masih bersama-sama dengan kamu? Dan sekarang kamu tahu apa yang menahan dia, sehingga ia baru akan menyatakan diri pada waktu yang telah ditentukan baginya. Ayat 7 ya, kita lanjut lagi. Karena secara rahasia kedurhakaan telah mulai bekerja. Tetapi sekarang masih ada yang menahan. Kalau yang menahannya itu telah disingkirkan, bahwa pada waktu itulah si pendurhaka baru akan menyatakan dirinya. Tetapi Tuhan Yesus akan membunuhnya dengan nafas mulutnya dan akan memusnahkannya kalau ia datang kembali. Kedatangan si pendurhaka itu adalah pekerjaan iblis ya. Kedatangan si pendurhaka itu adalah pekerjaan iblis dan akan disertai rupa-rupa perbuatan ajaib, tanda-tanda dan mujizat-mujizat palsu. Nah, kenapa di sini kita udah bisa ngambil ya? Kenapa di ayat 11, dan itulah sebabnya Allah mendatangkan kesesatan atas mereka yang menyebabkan mereka percaya akan dusta. Nah, bukan berarti mendatangkan menyesatkan orang ya. Nah, di sini sudah kedatangan si pendurhaka itu adalah pekerjaan iblis ya. Kedatangan si pendurhaka itu adalah pekerjaan iblis dan akan disertai rupa-rupa perbuatan ajaib, tanda-tanda dan mujizat-mujizat palsu. Nah, dengan rupa-rupa tipu daya jahat terhadap orang-orang yang harus binasa karena mereka tidak menerima dan mengasihi kebenaran yang dapat menyelamatkan mereka. Dan itulah sebabnya Allah mendatangkan kesesatan atas mereka. Nah, di sini bukan dikatakan untuk orang, untuk apa dia bilang? Di sini dinyatakan untuk siapa? Pekerjaan si iblis, ya. Nah, kedatangan si pendurhaka itu adalah pekerjaan si iblis. Jadi, ini dituju bukan ke siapa? Nah, di sini sudah paham ya. Dan itulah sebabnya Allah mendatangkan kesesatan atas mereka yang menyebabkan mereka percaya akan dusta. Ya. Dan itulah sebabnya Allah mendatangkan kesesatan atas mereka yang menyebabkan mereka percaya akan dusta. Nah, itu apabila kita percaya kepada iblis ya, itu disesatkan. Nah, yang mendatangkan kesesatan siapa? Iblis. Tuh, tadi ayatnya mengatakan Allah mendatangkan kesesatan, Anda bilang iblis sekarang. Tadi kan sudah makanya kalau misalkan saya membaca ayat, didengar dan diperhatikan gitu ya Bang Raka ya. Nah, kenapa saya baca dari ayat pertama sampai ke ayat 12 supaya kita tahu konteks ya ayat ini apa, makna dari ayat ini apa. Kalau kita mengambil ayat cuma satu aja, kita bernarasi liar tentang penyesatan, siapa yang kita sesatkan, apakah Tuhan Yesus menyesat? Bukan. Nah, makanya kenapa saya baca dari awal sampai ke ayat 12 supaya kita tahu makna dari ayat tersebut, yang ayat ke-11 itu. Nah, di sini kedatangan si pendurhaka itu adalah pekerjaan iblis. Nah, di sini siapa? Berarti pekerjaan siapa? Pekerjaan iblis. Yang disesatkan itu siapa? Yang disesatkan itu siapa?
Ini bukan tertuju kepada orang-orang yang benar, tetapi kepada orang-orang yang tersesat, ya. Itu nah di sini ya sudah paham. Kedatangan si pendurhaka itu adalah pekerjaan iblis dan akan disertai rupa-rupa perbuatan ajaib, tanda-tanda dan mujizat palsu. Nah, dengan rupa-rupa tipu daya jahat terhadap orang-orang yang harus binasa karena mereka tidak menerima dan mengasihi kebenaran yang dapat menyelamatkan mereka. Nah, siapa yang percaya kepada iblis itu yang disesat, bukan Allah menyesatkan manusia, bukan. Ya, teman-teman ya. Di sini ayatnya bukan Allah menyesatkan manusia. Allah itu tidak akan menyesatkan manusia. Karena Allah itu sudah seperti yang kita ketahui, Allah itu bertujuannya apa? Tujuannya datang untuk menyelamatkan, untuk kita berubah menjadi lebih baik lagi. Agar apa? Supaya kita jauh dari hal-hal yang buruk yang pernah kita lakukan, yang dahulu yang pernah lakukan. Nah, agar keturunan kita menjadi orang-orang yang baik, orang-orang yang benar. Apabila kita berpikiran Allah itu menyesatkan manusia, itu adalah perkataan yang salah dan pemikiran yang sangat botoh, ya. Nah, karena Allah tidak akan mungkin menyesatkan manusia. Yang menyesatkan manusia adalah pekerjaan iblis, ya teman-teman ya. Oke, makanya kita harus tahu ya konteks dari ayat itu apa, makna dari ayat itu apa. Kalau kita mengambil satu penggalan, kita akan berpikiran bernarasi bahwa Allah menyesatkan manusia, sama seperti apa yang dikatakan Bang Raka ya. Nah, di Bang Raja tadi membacakan ayat-ayat tentang Nabi Muhammad, tetapi di situ dinyatakan bahwa di sini Allah itu tidak mengajarkan tentang kita harus membalas kejahatan dengan kejahatan. Nah, tetapi kita membalas kejahatan dengan kebaikan. Berbeda dengan pernyataan Bang Raka, apabila kita dipukul kita harus melawan. Tidak. Kalau di sini konteksnya kita berbeda ya teman-teman ya. Kalau di kekristenan apabila kita apabila kejahatan kita harus balas dengan kasih, ya, seperti yang diajarkan Tuhan Yesus ya teman-teman ya. Nah, ya, Mbak Ica ya. Iya. Oke, Saya tanggapi ya. saya dulu. Oke, Bentar bro, ini saya tanggapi Kak Ica dulu, panjang loh Iya, tadi, silakan. sabar dong. Jadi gini ya, pada saat itu Nabi Muhammad pernah pergi ke suatu daerah Ya. yang disebut sebagai daerah Taif ya. Di Taif beliau itu dilempari kotoran binatang oleh orang-orang Taif, dilempari kerikil, dilempari batu sampai berdarah, sampai wajahnya berdarah, kakinya berdarah, dilempari kotoran. Tetapi pada saat itu malaikat Jibril datang menawarkan apakah mau penduduk Taif ini dilempar gunung sama malaikat Jibril. Ini jawaban dari beliau ya, Rasulullah menolak hal tersebut. Bahkan beliau berharap bahwa suatu saat nanti orang-orang Taif akan memeluk Islam dan beriman kepada Allah. Rasulullah SAW kemudian berdoa, "Ya Allah, tunjukkanlah kaumku ke jalan yang lurus, karena sesungguhnya mereka itu tidak mengerti," gitu loh. Jadi dalam hal ini bukan berarti kita itu diajari membalas orang yang berbuat jahat kepada kita. Bahkan beliau itu mendoakan orang yang melempari beliau dengan kotoran binatang, melempar beliau dengan kerikil, dengan batu. Bahkan Said bin Arisa, anak angkatnya itu melindungi tubuh beliau dengan badannya, sehingga batu itu mengenai punggung dari si Said itu, dari lemparan orang-orang Taif. Malaikat Jibril pun datang menawarkan, gimana yang bila aku tumbuh aja pakai gunung. Jangan. Mereka itu tidak tahu Jibril, kata Nabi Muhammad seperti itu. Kita itu juga diajari untuk kasih. Bukan berarti kita ditampar terus kita menampar balik. Masalahnya begini Kak Ica ya. Ketika Anda menerapkan, ketika musuhmu menampar pipi kananmu, lalu kamu berikan pipi kirimu. Seandainya Pak Pogos ini ada penjahat yang malam-malam datang ke rumah, mau memperkosa istrinya, mau membunuh anaknya. Apakah Anda akan mengasihi musuh dalam konteks ini? Oh tentu tidak. Karena baik. tiap konteks itu berbeda-beda Kak Ica. Kita harus melihat permasalahannya apa. Memang hukum kasih itu bagus.
Tapi lihat dulu konteksnya bagaimana. Kalau lu ditampar pipi kananmu, terus kamu berikan pipi kirimu, itu hanya ada di dalam dunia hayalan. Gitu loh. Dunia kenyataan tidak semudah itu. Walaupun memang ajaran kasih itu baik, tidak membahas kejahatan dengan kejahatan. Saya bisa memahami itu. Oke, Tapi baik. lihat dulu. Oke, baik. Begini, seperti tadi Bang Raka bilang ya, bahwa kalau misalkan diperkosa begitu bagaimana? Nah, ibaratnya seperti bukan kita itu menyerahkan diri. Oh ya, silakan. Ini aku ini aku pasrah. Kalian gini. Berbeda konteks ya, teman-teman. Nah, Lucu Kak, itu lucu. kalau misalkan ada orang Kristen menyatakan aku pasrah, itu siapapun itu orangnya tidak akan berpikiran seperti itu. Nah, berbeda konteks. Apabila Ica, kalau misalkan apa kamu nggak melawan? Nah, teman-teman, kalau misalkan kita, nah, ini pada kemana?